Guys, jadi hari ini saya mau review salah satu hasil garapan saya ya. Ini adalah akuarium yang hampir mirip seperti yang dulu sempat kita buat. Ini untuk versi 2 ya mungkin ya. Nah, ini dia sama, di sini ada logonya. Nah, untuk akuarium ini kita mau review mungkin sebentar. Nah, ini sebelum saya kirim ya. Ini baru saya setup lambingnya ya, atau pemipaannya teman-teman. Nah, untuk sistemnya mungkin sama seperti yang dulu. Mungkin kalian juga udah pernah nonton, atau kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton juga. Nah, jadi di sini itu menggunakan sistem filtrasi itu overflow ya. Ya, ini dia kita tidak menggunakan lubang di bawah akuarium. Ini kita menggunakan lubang di samping teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada dua lubang teman-teman. Nah, dua lubang ini bisa sebenarnya kita sambung langsung ke pipa, baru pipa itu turun. Cuman lebih baik dibuat seperti ini kalau menurut saya. Nah, tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau saya buatnya itu seperti ini saya buat box ya teman-teman. Nah, sorry ini tempatnya itu memang terbatas teman-teman. Nah, ini langsung ketemu sama akuarium saya teman-teman. Nah, untuk sistemnya itu di sini sama seperti kayak yang kemarin. Di sini ada 3 pipa, cuman ini kita pakai 3/4 semua, 1 2 3. Nah, cuman perbedaan untuk versi kali ini teman-teman, dia ada pipa untuk backwash teman-teman. Kalau yang dulu itu tidak ada pipa untuk backwash, jadi untuk kuras dan lain-lain itu masih manual teman-teman. Nah, untuk kali ini tuh sistemnya itu agak lumayan unik ya teman-teman. Jadi sistemnya seperti efek sifon teman-teman. Nah, untuk dua pipa ini yaitu jalur jatuh ke sun filter teman-teman. Nah, untuk satu ini, nah ini adalah pipa untuk backwash teman-teman. Jadi ini bisa kuras total seluruh akuarium walaupun kita tidak bor di dasar akuarium teman-teman. Nah, ini untuk kuras, ini untuk sun filter teman-teman. Jadi untuk kuras itu sudah sangat mudah ya teman-teman. Nah, bedanya di sini teman-teman. Nah, kalau dulu lubang 3, kalau dulu lubangnya juga 3, pipanya 3. Cuman dulu itu satunya itu di sini kalau nggak salah ya, saya gunakan untuk input ke akuarium ya. Jadi dari pompa itu naiknya lewat sini. Nah, kalau ini naiknya itu lewat atas teman-teman. Sorry. Nah, untuk perubahan kali ini cukup signifikan walaupun cuman mengubah di sana ya teman-teman. Cuman lumayan banyak perubahan ya. Mungkin kita bahas dulu pemipaannya dulu baru speknya. Nah, untuk sistemnya seperti yang saya tadi bilang, dua pipa di belakang itu untuk ke sun filter. Nah, sun filternya ini juga model terbaru, nanti kita review juga. Maksudnya ya, saya itu terbaru itu saya baru pertama buat yang model seperti ini teman-teman. Mungkin di luar sana juga ada yang pernah buat. Nah, untuk dua ini dia jatuh seperti biasa, jadi mengandalkan luberan. Jadi ketika air naik jatuh ke lubang, baru nanti jatuh ke sini teman-teman. Nah, ini nanti kapas. Ini tadi untuk uji coba kita pakaiin kapas sedikit teman-teman. Nah, itu untuk jalur backwashnya teman-teman. Nah, untuk jalur backwash nanti dia nyambung ke sini teman-teman. Ini kalau dibuka nanti dia backwash atau kuras di atas akuarium ya, kurang lebih sespace di sana teman-teman. Nah, space di sana itu sekitar 12 mili ya teman-teman. Nah, jadi nanti air yang tersisa di akuarium kalau kita habiskan cuman sekitar 12 mili teman-teman, atau 1 cm teman-teman. Nah, di sini ada dua stop kran, satu stop kran dari satu tempat backwash atas, dan ini satu stop kran untuk ketika kita mau kuras atau kita mau vakum untuk backwash teman-teman. Jadi backwash ini kita mengandalkan vakum ya teman-teman. Jadi kita bisa pancing lewat pompa. Nah, atau kalau memang ketinggiannya udah full, dia bisa kita langsung backwash teman-teman. Nah, ini stop run dari pompa juga kita bisa gunakan untuk kuras sun filter teman-teman. Nah, paling yang kita kuras mungkin antara 2 chamber ini aja teman-teman, nggak banyak ya.
atau mungkin kita mau cuci-cuci media di sini ya, nanti kotorannya itu kita alirkan dari pompa langsung kita buang lalu kita isi dari sini. Nah jadi air yang kotor itu langsung kebuang di sini teman-teman. Nah nanti kita tinggal sambung selang keluar teman-teman. Nah ini saya nanti akan praktekkan juga untuk backwashnya itu seperti apa. Nah biar lebih jelas ya, cuman ini kita review dulu mumpung masih ada airnya sebelum nanti kita backwash ya. Nah ini kita pakai dua pompa teman-teman. Nah ini dua pompanya itu kita pakai 2000 literan. Ini airnya agak nguning karena saya pakai air lama dari akuarium ini teman-teman. Nah jadi daripada kita isi air di akuarium ini pakai air baru kan mubazir ya nanti dibuang, jadi saya sekalian backwash seluruh akuarium yang ada di tempat ini. Nah airnya saya masukin ke sini. Ini pelambingnya belum saya lem semua teman-teman, jadi mungkin nanti kalau kita coba juga masih ada bocor-bocor sedikit karena belum saya paten semua. Mungkin akan saya paten nanti ketika udah kita backwash, karena ini kalau lepas dia nanti banjir teman-teman. Ini kalau lepas ini banjir semua, jatuh airnya teman-teman. Tadi udah sempat lepas, nah tadi udah banjir sih di bawah sih. Nah ini pompa 2, kembali lagi ini pompa 2 kita pakai 2000 liter ya. Nah berarti dikali 2 itu total 4000 liter teman-teman. Nah ini ada watermore 2, nah jadi satu pompa itu satu pipa ya. Nah naiknya juga satu pipa, karena kalau kita gabungin dua pompa dalam satu pipa nanti terjadi arus balik teman-teman. Nah lebih recommended kita mending ngalai beli pipa lebih sih. Nah pipa setengah in juga harganya murah, jadi kita pakai dua pompa. Kenapa saya sarankan lebih baik menggunakan dua pompa teman-teman, karena sewaktu-waktu nanti pompa ini mati satu, jadi satunya masih hidup, jadi ikan kita itu masih aman teman-teman. Tapi kalau kita cuma pakai satu pompa ya, nah nanti satu pompa itu mati, jadi sirkulasinya mati semua teman-teman. Jadi lebih baik kita beli dua pompa ukuran separuh ya. Nah ini kan rekomendasi kita pakai pompa 4000 liter. Nah kalau kita pakai pompa 4000 liter satu juga kekejar. Nah sesuai juga, cuman saya sarankan ke ownernya pakai 2000 liter 2 pieces, jadi nanti kekejar tuh 4000 liter ya. Nah lebih recommended juga, jadi kalau sewaktu-waktu rusak satu ngantinya juga murah teman-teman. Contoh kalau pompa 4000 liter mungkin sekitar 180 atau 200.000. Nah tapi kalau pompa 2000 liter mungkin harganya sekitar 100.000 atau 90.000. Nah itu kan harganya juga hampir sama ya, seperti kita beli pompa satu sama beli pompa 2. Kalau kita beli 2 kita beli kecil, kalau kita beli satu kita beli besar. Cuman kalau kita belinya satu mati pompanya, nah itu kita harus ganti 4000 liter lagi. Nah lebih baik seperti ini teman-teman, tapi kembali lagi ke settingan dan selera masing-masing ya. Nah ini dua pipa dari pompa itu naik ke atas teman-teman. Nah naiknya itu dari atas teman-teman. Nah ini kita patenkan ke kaca ya, ini kacanya kita bor teman-teman. Jadi kaca ini ya nggak paten sih, ini masih bisa dilepas, nggak saya lem. Sebenarnya ini mau saya sebenarnya pipa ini mau saya bor di sabuk, cuma nanti barangkali mengurangi kekuatan dari sabuk ini karena sabuknya itu cuma 5 cm. Kemarin mau tak buat 8 cm karena kacanya kurang, jadi saya pasin 5 cm segini. Nah yang sebelah sini saya tambah pakai 5 mili. Ini juga lebih safety karena sewaktu-waktu misal ini pipanya kedengkek apa tersenggol atau tergeser ya, nah terus kacanya pecah itu bisa diganti mudah, tapi kalau ini nanti gantinya sulit teman-teman, kecuali kalau kaca sabuknya itu lebar. Ini mesin satu, ini mesin dua teman-teman. Nah oke, kita langsung nyoba nyalain teman-teman biar lebih. Nah ini dia hidup semua teman-teman. Nah untuk satu pompa ini dia saya dorongkan ke dinding akuarium untuk mendorong arus di sini teman-teman, jadi nanti arusnya itu bergerak ke sini. Nah ini dia ketika airnya naik itu dia luber per lubang teman-teman, seperti yang saya tadi udah jelaskan.
dia luber ke lubang lalu jatuh ke pipa teman-teman. Nah ini dia nggak berjalan ya, cuman kalau untuk sistem ini masih kita uji coba tapi ternyata langsung berhasil teman-teman. Nah ini sistem baru yang saya pikirkan kemarin sih. Jadi untuk backwash itu gabung sama box overflow sama tempat hisap ya. Nah ini kita sebut aja tempat hisap teman-teman, tempat hisap kotoran ya. Ini saya tutup pakai busa hati karena takut nanti barangkali pipanya lepas teman-teman. Oke ini kita lanjutkan video yang tadi ya teman-teman. Nah ini udah habis sisa. Ini untuk pertama spek sound filter ya. Ini dia panjangnya itu 80 cm, lebarnya itu 40, untuk tinggi di sini itu 35 cm, untuk tinggi di sebelah sini itu sekitar 44 cm teman-teman. Jadi beda 9 cm ya antara sisi sini dan sisi sini teman-teman. Nah untuk di sini dia menggunakan wet dry sistemnya. Untuk kapasnya ini bisa ditarik ke depan teman-teman. Nah ini terpisah ya. Nah ini untuk kapas, kenapa ini terpisah, agar nanti kalau kita mau masukin media ke dalam itu mudah. Ini kita tinggal lepas, nanti kita masukin media teman-teman. Nah untuk chambernya ini di sini menggunakan single well teman-teman. Nah ini ada chamber pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah untuk chamber terakhir itu menggunakan double wall. Nah tapi di sini kita menggunakan single wall teman-teman, karena menurut saya sistem ini udah maksimal dan lebih mudah dalam perawatan nantinya. Nah untuk rak ya, ini besi holo kita menggunakan yang 6 kali 4, cuman ini yang banci teman-teman. Jadi ini ketemunya itu lebarnya itu 5,5 cm, lebarnya itu 3,5 cm. Nah ini udah cukup untuk akuarium ukuran meter teman-teman. Biasanya pakai holo yang segini juga. Nah ini kita pakai yang agak besar. Ini udah tak tempel logo tadi. Kita menggunakan busa hati di sini. Ini busa hati dia ketebalannya itu 1 cm, di bawah juga busa hati teman-teman. Nah bisa kalian lihat ya. Jadi busa hati hanya untuk menompang pada besi. Nah jadi tidak full teman-teman. Nah busa hatinya cuma pada rangka besinya saja. Nah untuk akuarium ini kita menggunakan 8 mili full. Ini kita bisa lihat ya 8 mili full. Untuk pengeleman rapi di sini. Ini pengelemannya rapi. Ini mau kita tempel background untuk di bagian kanan dan kiri ya. Ini kita pakai kaca benih semua. Jadi untuk dasaran sama belakang itu pakai spotlight teman-teman. Nah untuk pemipaan itu pipa dari pompa ini kita pakai setengah in ya. Ini kita pakai setengah in semua. Nah untuk pipa dari chamber, dari akuarium ke chamber ini kita pakai 3/4. Nah untuk backwash itu juga kita pakai 3/4 di atas, cuman kita sambung ke setengah in teman-teman. Ini setengah in semua. Nah ini kita mau coba backwashnya teman-teman, kira-kira maksimal apa enggak ya. Oke ini untuk backwash akan kita coba teman-teman. Ini kita lihat ya, dia tidak kita nyalakan pompanya. Jadi ini untuk sistem vakumnya teman-teman. Nah, jadi ini untuk backwash. Ini misal kita nguras cuma seperti itu teman-teman, nanti kita tutup kalau sudah.
Oke, ini kita mau kosongkan karena mau kita langsung kirim ke customer teman-teman. Nah, ini nanti sekalian saya lem semua. Oke, ini kita akan backwash semuanya teman-teman. Nah, kita akan lihat apakah dia bisa habis ya. Dia masih menyedot terus teman-teman. Nah, jadi dia nggak bakal berhenti sampai bawah. Ini airnya kita buang ke depan. Ini airnya full ya. Jadi ini sistemnya seperti kalau kita nguras pakai selang. Ini kita mau buat nyuci media teman-teman. Oke teman-teman, ini masih tetap menghisap ya. Nah, dia menghisap sampai bawah ya. Ini kan udah setengah. Nah, ini kita bisa lihat kita nggak ada ngidupin mesin di sini, sama sekali nggak ada yang hidup. Ini cuma lampu. Nah, ini mesin berhenti semua. Ini sambungan dari box overflow. Kita lihat ya, airnya segini, lubangnya di sini teman-teman. Jadi banyunya setinggi segini, lubangnya segini. Tanpa nyala mesin kita bisa kuras akuarium. Oke guys, jadi ini total sisa akuarium hasil backwash kita teman-teman. Nah, ini udah sangat-sangat sedikit teman-teman. Nah, ini cuman tersisa enggak ada 1 cm air ya di sini ya. Maksudnya ketinggiannya ya. Ini hanya tersisa sekitar mungkin 5 mili air di sini dengan total panjang dan lebar ya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini sistem vakumnya udah lepas teman-teman. Jadi tinggal segini saja airnya. Nah, jadi kalau kita mau nguras, mau mindah akuarium, mau menghabiskan air di sini, kita tinggal cuman buka stop keran di sini teman-teman. Nah, ini bisa kita langsung buang. Nah, ini mungkin belum rapi karena belum saya lem semua, tapi nanti mau saya lem karena ini nanti mau dikirim teman-teman. Nah, sistem vakumnya itu di dalam sana teman-teman. Jadi di dalam kotak itu ada sistem untuk ngevakumnya teman-teman, dan di box overflow belakang itu dia membantu teman-teman. Mungkin next konten kita bakal bahas cara membuatnya dan mungkin seperti apa sistemnya. Nah, sebenarnya sistem kerjanya itu sangat mudah teman-teman. Cuman untuk detailnya mungkin nanti kita sampaikan di lain video teman-teman. Mungkin sekian video dari saya teman-teman. Nanti kalau sudah di owner mungkin kalau bisa saya videokan. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel ini agar semakin berkembang dan bisa membagikan semakin banyak informasi teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan next kita mungkin buat video yang lebih menarik lagi.